Aku Investor Saham. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di waktu yang sangat berharga bagi Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa acara ini adalah suatu kewajiban bagi kami untuk melaksanakan literasi atau sosialisasi tentang keuangan. Karena investor di Indonesia untuk saham ini cuma 5%. Kalau dibandingkan Singapura itu 25%, Hong Kong, Amerika itu sekitar 50% investor saham. Jadi Indonesia ini sangat sedikit sekali untuk investor saham. Jadi saya ingin mengenalkan awal-awal untuk waktu yang saya usahakan singkat, karena nanti yang lebih utama adalah pengalaman mentor saya, Pak Joko. Karena saya terus terang belajar mengenai saham mulai tahun 2000, dan itu atas petunjuk-petunjuk dan diajarkan oleh Pak Joko, teman saya, mentor saya sekalian. Eee, s Silakan, ini adalah pasar modal. Tadi pasar modal adalah bukan pasar keputeran, pasar Citraland ya, Ibu-ibu. Kalau pasar Citraland pasti tahu Ibu-ibu. Saya tadi, teman saya bilang, nanti dipaksa beli saham atau jadi investor seperti beli promo panci katanya. Tidak, kami ini hanya memberikan suatu gambaran atau penjelasan tentang bagaimana investasi saham. Kita tahu bahwa investasi itu ada beberapa hal. Investasi sektor real seperti Bapak-bapak menjadi top bisnis. Nah, selain itu, investasi sektor real, ya syukur kalau kadang-kadang kita itu dilahirkan menjadi anak orang kaya, kita sudah punya emas, punya properti, punya perusahaan. Tapi awal-awal kita itu berbisnis ke investasi sektor real. Setelah kita berkembang mempunyai laba, tentu akan diinvestasikan ke deposito, properti, dan kemungkinan adalah emas, yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sangat tahu tentang emas ini, dan mungkin sudah banyak yang berinvestasi emas di sini. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah investasi saham, surat utang. Tapi saya akan titik beratkan, fokuskan pada saham. Saham adalah kepemilikan suatu perusahaan melalui PT, yang kalau di Indonesia adalah PT terbuka. Jadi harus transparan. Laporan keuangan harus, jadi kepemilikan suatu perusahaan ini harus punya izin dari OJK untuk menawarkan sahamnya kepada publik. Untuk itu harus memiliki izin dari OJK. Saya lanjutkan. Perusahaan yang ingin menjual sahamnya di publik harus seizin OJK melalui istilahnya IPO, Initial Public Offering, jadi penawaran perdana kepada publik. Demikian juga di bawahnya OJK adalah perusahaan efek, bursa efek. Kemudian bursa efek ini mempunyai anak perusahaan adalah ke-C, ke-P. Kemudian bursa efek pemegang sahamnya adalah perusahaan efek. Perusahaan efek itu adalah seperti kami, Inti Teladan ini anggota bursa efek, memiliki saham di bursa efek.
Bursa Efek didirikan seizin OJK dengan pemegang sahamnya adalah perusahaan efek. Di Indonesia ini ada 92 perusahaan efek yang aktif. Sama dengan bank, bank itu izinnya juga melalui OJK. Di bawah OJK ini ada asuransi, lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan, dan fintech juga. Apa fungsi daripada bursa efek? Bursa efek secara elektronik memperdagangkan saham maupun obligasi dan melalui perusahaan efek. Melalui platform, bisa melalui online, melalui HP, melalui laptop, atau melalui telepon, melalui perusahaan efek yang konvensional. Fungsi KSE adalah saham-saham itu disimpan secara elektronik di dalam sistem KSE. Fungsi KP, anak perusahaannya bursa, adalah menjamin bahwa efek maupun dana di dalam transaksi ini dijamin. Misalkan ada perusahaan efek yang beli, ada perusahaan efek yang jual. Yang beli tidak ada dananya, kebetulan kesalahan teknis atau apa, itu akan dijamin oleh KP pembayaran bagi yang menjual. Karena perusahaan efek ini punya jaminan di KP. Jadi perusahaan KP ini clearing penjaminan efek Indonesia. Jadi fungsinya clearing dan penjaminan. KSE, Custodian Sentral Indonesia. Jadi tempat penyimpanan efek-efek itu dalam bentuk digital. Baik, sekarang ini ada juga namanya bank emas atau bullion bank, itu juga baru berdiri di Indonesia, baru diresmikan PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Itu bisa nabung emas dalam bentuk digital, tetapi bisa ditarik dalam bentuk batangan emas yang standar nasional Indonesia, misalkan Antam, yang kerjasama dengan bank-bank emas tersebut. Nasabah ini adalah nasabah dari perusahaan efek. Bisa juga domestik, bisa juga luar negeri, bisa institusi, bisa perorangan nasabah itu. Kalau institusi misalkan perusahaan asuransi, dana pensiun, itu adalah untuk investasi daripada dana-dana itu, dia akan investasi melalui perusahaan efek. Nah, kalau perusahaan asing itu bisa fund-fund yang dari Singapura. Jadi itu hedge fund yang mereka canggih, bisa investasi di negara manapun. Dalam bentuk apapun. Bisa mata uang, bisa deposito, bisa emas, bisa bond, bisa saham. Next. Manfaat pasar modal, karena fungsi pasar modal bagi semua negara adalah sumber pembiayaan atau dana. Jadi kalau ingin mengembangkan perusahaan, kalau ingin memperluas jaringan, itu memerlukan dana, itu bisa melalui pasar modal. Juga bisa untuk sarana investasi. Kan juga perusahaan itu untuk menjual saham itu merupakan sharing risiko. Dan ini adalah sesuatu, pasar modal bagi negara adalah penting karena itu menumbuhkan ekonomi dan juga lapangan kerja. Nah, ini teladan satu-satunya perusahaan efek yang ada di Surabaya kantor pusatnya. Perusahaan efek lain itu di Jakarta kebanyakan. Jadi kebetulan ownernya itu masih mempertahankan kantor pusatnya di Surabaya. Kami sebagai perusahaan efek memperdagangkan
melalui terutama saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Berapa jumlah jenis saham atau perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia? Ada kurang lebih 800-900 perusahaan. Next. Ini saya seliti mengenai isu-isu global yang sering kita bicarakan pada saat jalan pagi atau nongkrong-nongkrong, adalah yang viral perang dagang antara Trump dan Xi Jinping, antara China dan Amerika. Saya cuma menggarisbawahi bahwa Amerika GDP-nya tahun 2023 adalah 27 T. China 17,8 T US dollar. Kenapa? Jumlah yang penduduk Amerika yang cuma 340 juta, barangkali nomor 3 ya. Waduh, 3 atau 4 ya. China yang 1,4 miliar, GDP-nya Amerika ini 27, hampir 2 kalinya China. Itulah yang membuat Trump merasa besar kepala dan sombong. Memang Amerika ini sumber teknologi. Awal-awal ada teknologinya luar biasa. 5 besar perusahaan yang listing di Bursa Efek di New York Stock Exchange itu adalah diantaranya Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google. Mereka punya produk teknologi itu menyebar di dunia. Itulah yang membuat ekonominya begitu besar. Belum lagi Boeing, belum lagi mesin Caterpillar, McDonald, KFC, semua dipasarkan di dunia. Makanya dia GDP-nya begitu luar biasa dengan penduduk 340 juta. Tetapi dia konsumtif, sehingga terjadi defisit dengan defisitnya dengan total defisit dia 1 triliun. Sedangkan China surplus 1 triliun. Siapa yang menang di antara mereka kalau perang? Nah, banyak interpretasi, banyak yang dibicarakan, bahwa kalau saya pribadi sih pasti yang menang China. Karena Amerika akan inflasi besar-besaran kalau dia menerapkan tarif. Sedangkan negara lain akan mungkin deflasi, mungkin tidak akan terjadi inflasi. Malah mungkin deflasi. Jadi rakyatnya akan sengsara. Poin saya adalah bagaimana Indonesia pengaruhnya. Coba next. Ini adalah Vietnam nomor 1, ekspor ke Amerika terhadap GDP adalah 27%. Ekspornya ke Amerika terhadap GDP-nya dia, terhadap ekonominya 27%. Otomatis dia yang paling terkena. Kedua Meksiko, ketiga Kanada. Dan untuk Indonesia dengan GDP nomor 17 di dunia, urutannya kalau G20 nomor 12, pengaruhnya 2% terhadap GDP. Saya rasa tidak akan terpengaruh terlalu besar. Saya rasa pengaruhnya nggak signifikan, nggak akan pengaruh ke sampai yang luar biasa.
dan perkiraan pertumbuhan akan turun sekitar 4,7%. Saya akan bicara soal saham, bagaimana memilih saham. Karena poin saya adalah saya ingin menyampaikan mindset saya tentang saham. Karena banyak orang, oh saham, sesuatu yang spekulasi, bisa rugi atau apa. Bagi saya pribadi, saya sudah 20 tahun di saham. Saya ingin cerita bahwa saham itu sebetulnya jangka panjang. Saya memiliki saham kadang-kadang untuk jangka panjang. Ikut merasakan memiliki, bukan hanya untuk diperdagangkan. Untuk memilih saham menurut saya ada pilihan 5 inilah yang menjadi kriteria. Kredibilitas owner. Saya tidak akan membeli saham yang ownernya yang suka nipu-nipu misalkan. Menggarung uang masyarakat kemudian perusahaannya dibangkrutkan, itu ada. Dan manajemennya profesional, kita bisa melihat siapa direksi bisa komisaris, karena perusahaan yang kalau go public itu pasti transparan. Kemudian yang kedua prospek. Prospek ini tentu biasanya kalau suatu negara bisa politik, di suatu negara makroekonominya, transformasi itu juga pengaruh. Bagaimana orang berubah pola gaya hidupnya. Kalau sekarang misalkan banyak orang yang ke kafe-kafe. Dulu pakai kamera yang model dicuci film, sekarang pakai digital. Itu namanya transformasi. Itu satu contoh aja. Yang ketiga, beli saham yang waktu harga murah. Tentu ada ukurannya murah itu. Adalah PER dan price book value. PER adalah harga dibanding pendapatan. Kalau misalkan harganya di pasar 1.000, pendapatannya Rp200, tentu 5 tahun balik. Secara kasar begitu. Kalau misalkan 1.000 harganya tetapi pendapatannya per saham Rp50, berarti 20 tahun balik. Mana yang lebih murah? Ya tentu yang cepat kembali, 5 tahun bisa kembali. Price book value. Price book value adalah harga dibandingkan catatan di pembukuan, berapa book value. Kalau misalkan book value-nya mahal, bisa 5 kali, 10 kali daripada harga di pembukuan, ya tentu itu mahal. Tapi itu bukan suatu ukuran, harus dibandingkan dua-duanya. Bukan salah satu. Kalau price book value mahal tetapi PER-nya murah, ya termasuk oke. Yang keempat, pantau kinerja perusahaan. Saya selalu, misalkan kuartal pertama ini, bulan Maret itu akan keluar laporan keuangan sekitar April ini, paling lambat 30 April. Kuartal pertama itu menentukan kita itu, wah perusahaan ini growth apa enggak. Growth itu misalkan contoh yang paling simpel. Bravo, balik lagi. Dia ekspansi buka di suatu daerah, itu ekspansi, perusahaannya akan growth. Penjualannya akan tumbuh. Nah, itu growth. RUPS, saya mantau perusahaan dari RUPS, hasil RUPS baik itu secara online maupun mengawasi secara langsung. Saya kadang-kadang datang ke Jakarta untuk ikut RUPS. Dan kita bisa bicara dengan manajemen, dengan direksinya, dengan komisarisnya. Company visit. Company visit kita bisa mengunjungi perusahaan itu. Ada Loking Hong itu mengunjungi tambang-tambang di luar pulau sampean. Karena ingin tahu perusahaan itu bagaimana.
Jadi benar-benar dia itu meneliti saham yang akan dibeli dan diinvestasikan. Terus berita-berita news. Jangka panjang untuk saham, capital gain itu pajaknya final 0,1%. Jadi tidak akan diutak-utak lagi, yaitu 0,1% itu final. Dividen, kalau kita terima dividen, nanti 0% pajaknya. Itu sejak 3-4 tahun lalu. Apa keunggulannya dibanding emas? Tentu ada soal pajak. Emas berapa tahun ini memang tinggi sekali naiknya. Nah, itu momen-momen karena perang Ukraina, karena perang dagang. Jadi itulah paparan saya tentang ini mengenai pajak. Pajak itu kalau di pajaknya penjualan saham itu masuk di dalam lampiran ketiga. Misalkan 2 miliar kena 0,1% final. Dan ini akan dikasih laporan dari perusahaan efek. Kita tinggal jumlah penjualan berapa, kita tinggal nyantumin sesuai yang dilaporkan dari perusahaan efek. Final. Dividen. Dividen ini 0. Saya rasa supaya menyingkat waktu mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya kami bisa dilanjutkan oleh Pak Joko, mentor saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Yeni juga yang membantu kami untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pak Franky juga yang punya tempat Bravo. Dan teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Jon. Sebelum disambung sama Pak Joko, ada pemutaran sebentar mengenai investasi saham yang tidak mengenal usia. Hari ini bersama Pak Lokengkong ketemu sama salah satu follower tersenior, umurnya 90 tahun, Pak Sony. Wah, nah, saya Sony Utomo. Pada hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Lokengkong. Dan saya selama ini tidak kenal dengan Pak Lokengkong, tapi karena saya percaya lihat di YouTube, maka saya juga sudah beli saham BRI, Mandiri, BCA, ya, PMI, BRI, ya, yang ISP, Bank LISSP, Bank dan Adero. Semoga sukses. Salam ya, John. Pak Lokengkong. John bersama. Usia berapa Pak? Pak saya 90 tahun. 90 tahun. Ya. Pak Lokengkong ada komentar? Saya doakan Bapak panjang umur selalu dan banyak cuan Pak Rumi. Wah. Jadi teman-teman umur 90 tahun pun masih aktif dan ngikuti Pak Lokengkong. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian.